Prabowo tolak desakan ekspor nikel ke Uni Eropa, nikel RI jadi rebutan dunia, UE Auto gigit jari. Industri nikel dalam negeri, sepertinya sedang mengalami kemajuan pesat. Terutama setelah Presiden Joko Widodo, membentengi dengan sejumlah aturan pemerintah yang memang mengarahkan kepada industri-industri dalam negeri, untuk semakin giat dan semakin merapatkan barisan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Tak cuma itu, ternyata harga nikel Indonesia dia melonjak tinggi di pasaran. Dikarenakan hal ini kualitas yang dimiliki memang yang terbaik. Namun di tengah positifnya kemajuan industri dalam negeri di Indonesia, mengalami hal yang sangat memilukan, diantaranya adalah dikalahkannya Indonesia oleh Uni Eropa, di meja persidangan perdagangan internasional. Padahal Indonesia hanya mengelola kekayaan alamnya sendiri, tapi tampaknya Indonesia dilarang melakukan itu dan bahkan Indonesia dinyatakan bersalah. Tak sedikit pihak yang menanyakan keputusan WTO, mengapa Indonesia dinyatakan bersalah, dan karena gugatan tersebut pun sangat tidak mendasar. Namun inilah persaingan industri dunia, memang sangat ketat dan melibatkan beberapa pihak penting dan pihak berpengaruh di dalamnya. Trimegah Bangun Persada terbuka, Harita Nikel, Roy Arman Arfandi mengungkapkan, adanya pergeseran permintaan nikel, dengan porsi baterai naik 300% lebih. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini, permintaan nikel untuk keperluan baterai telah mencapai 14%, atau naik signifikan, dari posisi 5 tahun sebelumnya yang hanya 3%, sampai 4%, sementara itu, permintaan nikel untuk stainless steel porsi terus turun meski masih mendominasi, penggunaan nikel terbesar 70% untuk stainless steel, sekarang turun jadi 65%, ungkap Roy dalam Green Economic Forum. Dirinya juga memuji, pemerintah yang telah turun tangan mengkapitalisasi pergeseran, penggunaan nikel ke rantai nilai yang lebih bernilai tinggi, khususnya terkait pengembangan industri baterai tanah air. Selain itu, dirinya juga memuji dan mendukung penuh kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dinilainya mampu menggenjot pertumbuhan industri metal dalam negeri. Saya merasa kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel sangat tepat, mendorong pemain terpaksa menutup pabrik di China dan buka di Indonesia, terang Roy. Jadinya pemerintah menetapkan larangan ekspor, bukan tanpa alasan, namun hal ini dikarenakan, untuk kepentingan bangsa dan negara, kita tidak boleh terfokus pada gugatan dan hadangan barat. Namun kita harus menguatkan barisan, untuk semakin melakukan yang terbaik, untuk industri-industri dalam negeri. Prabowo tolak desakan ekspor nikel ke Uni Eropa, nikel RI jadi rebutan dunia, UE Auto gigit jari. Industri nikel dalam negeri, sepertinya sedang mengalami kemajuan pesat. Terutama setelah Presiden Joko Widodo, membentengi dengan sejumlah aturan pemerintah yang memang mengarahkan kepada industri-industri dalam negeri, untuk semakin giat dan semakin merapatkan barisan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Tak cuma itu, ternyata harga nikel Indonesia dia melonjak tinggi di pasaran. Dikarenakan hal ini kualitas yang dimiliki memang yang terbaik. Namun di tengah positifnya kemajuan industri dalam negeri di Indonesia, mengalami hal yang sangat memilukan, diantaranya adalah dikalahkannya Indonesia oleh Uni Eropa, di meja persidangan perdagangan internasional. Padahal Indonesia hanya mengelola kekayaan alamnya sendiri, tapi tampaknya Indonesia dilarang melakukan itu dan bahkan Indonesia dinyatakan bersalah. Tak sedikit pihak yang menanyakan keputusan WTO, mengapa Indonesia dinyatakan bersalah, dan karena gugatan tersebut pun sangat tidak mendasar. Namun inilah persaingan industri dunia, memang sangat ketat dan melibatkan beberapa pihak penting dan pihak berpengaruh di dalamnya. Trimegah Bangun Persada terbuka, Harita Nikel, Roy Arman Arfandi mengungkapkan, adanya pergeseran permintaan nikel, dengan porsi baterai naik 300% lebih. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini, permintaan nikel untuk keperluan baterai telah mencapai 14%, atau naik signifikan, dari posisi 5 tahun sebelumnya yang hanya 3%, sampai 4%, sementara itu, permintaan nikel untuk stainless steel porsi terus turun meski masih mendominasi, penggunaan nikel terbesar 70% untuk stainless steel, sekarang turun jadi 65%, ungkap Roy dalam Green Economic Forum. Dirinya juga memuji, pemerintah yang telah turun tangan mengkapitalisasi pergeseran, penggunaan nikel ke rantai nilai yang lebih bernilai tinggi,
khususnya terkait pengembangan industri baterai tanah air. Selain itu, dirinya juga memuji dan mendukung penuh kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dinilainya mampu menggenjot pertumbuhan industri metal dalam negeri. Saya merasa kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel sangat tepat, mendorong pemain terpaksa menutup pabrik di China dan buka di Indonesia, terang Roy. Jadinya pemerintah menetapkan larangan ekspor, bukan tanpa alasan, namun hal ini dikarenakan, untuk kepentingan bangsa dan negara, kita tidak boleh terfokus pada gugatan dan hadangan barat. Namun kita harus menguatkan barisan, untuk semakin melakukan yang terbaik, untuk industri-industri dalam negeri.